Halo teman-teman, aku lagi sampai Joteng, mau menuju ke klinik spesialis THT Sariasih yang terletak di depan Dana Hotel ya, tepatnya di Gang Sartono. Nah, kita sudah sampai Jalan Paris, kita mau segera menuju ke klinik THT Sariasih yang sangat kondang karena pasiennya banyak dari luar kota, bahkan dari luar Jawa menyempatkan untuk datang ke klinik tersebut. Nah, apa toh kehebatan dari klinik tersebut? Kita akan segera tahu ya guys ya, kenapa orang rela merogoh kocek untuk datang ke Jogja dari luar Jawa ke Jogja, nginep di hotel, nggak ada saudara. Nah, kita akan segera tahu. Kita sudah sampai ya guys ya, ini kliniknya. Oke, stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang profesor, sudah profesor, dokter spesialis THT ya. Jadi beliau ini lulusan UGM, S1 di UGM, S2 juga di UGM, S3 juga di UGM. Beliau pernah sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran UGM dari tahun 63 sampai tahun 2003. 40 tahun ya. Kemudian 93 sampai sekarang beliau masih menjadi seorang dosen tidak tetap di UMY. Kemudian beliau juga pernah di PKU Jogja selama kurang lebih 40-an, dari tahun 66 sampai 79. Nah, berdirinya klinik ini beliau mulai dari tahun 79 sampai sekarang ya guys ya. Praktek sampai sekarang. Jadi kalau kalian mau periksa-periksa di sini, beliau sudah profesor, pengalamannya sudah banyak sekali. Oke guys, kita langsung aja ketemu sama beliau. Alergi itu adanya tidak tahan terhadap sesuatu. Nah, alergi itu tidak bisa sembuh karena itu ada bawaan sejak lahir ya, jadi turunan dari orang tua ya. Kalau alergi itu biasanya yang banyak itu adalah hidung itu biasanya kalau ya tidak tahan dingin ya, pagi itu bersin sama keluar ingusnya ya. Jadi itu bukan flu. Kalau flu itu ada virusnya, kalau ini tidak ada infeksinya, cuma tidak tahan dingin, tidak tahan debu. Nah, itu dapatnya hanya dihindari. Udara dingin dihindari, caranya dengan olahraga tiap pagi pas dingin. Senam pagi di kamar sampai setengah jam tiap hari. Itu nampaknya jadi anget, lalu hidungnya kena dingin tidak bersih. Nah, kalau debu atau debu rumah yang banyak itu harus dipakai masker atau rumahnya dibersihkan tiap hari, jangan sampai ada kotoran rumah. Ada lagi yang stres, alergi karena stres juga bisa, jadi ini harus menghindari stres. Nah, sekarang mana yang cocok itu Anda sendiri yang tahu, yang apa udara dingin, apa debu, apa stres, itu yang, atau bulu-bulu burung, bulu-bulu binatang, bulu kucing dan sebagainya, itu juga bisa bikin alergi. Ini Pak, tentang sinusitis. Nah, sinusitis itu terjadi ada disebut infeksi dari hidung sama paranasal sinus. Jadi rongga-rongga di samping hidung kanan kiri sama di atas itu namanya sinus. Itu terjadi infeksi. Nah, infeksinya itu karena kuman. Nah, karena terjadi infeksi kenapa? Karena itu ada flu ya yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin dia tidak begitu perhatian terhadap penyakitnya, lalu menjadi sinusitis. Ada lagi sinusitis yang disebabkan karena gigi kanan atau kiri yang atas itu akarnya itu bisa, infeksinya bisa nembus ke atas lalu menjadi sinusitis. Sinusitis itu
gejalanya adalah hidungnya berbau busuk dan banyak lendir keluar atau mungkin masuk ke dalam tenggorokan lendir itu nama sinusitis. Nah, jadi sinusitis itu kalau baru awal itu bisa diobati, tapi kalau sudah kronis ada polipnya, nah ini harus dioperasi. Nah, tergantung dari stadiumnya mana, stadium awal apa stadium akhir itu mengenai sinusitis. Jadi sinusitis itu tidak bahaya, cuma mengganggu. Jadi dia mungkin tidak bisa membau bau-bauan tertentu gitu. Tapi bisa dicegah Pak sinusitis. Sinusitis itu dicegah kalau giginya itu tetap dirawat dengan baik. Apalagi gigi atas itu akarnya bisa nembus ke daerah sinus. Sama kalau flu itu cepat diobati, atau olahraga tiap pagi supaya tidak mudah flu. Itu mencegahnya itu. Oh ya. Jadi kalau ada rasa itu hidung berbau langsung diobati. Kalau terlambat itu nanti timbul polip. Nah itu harus dioperasi. Polip harus dioperasi Pak, nggak bisa dengan cara lain gitu. Tergantung dari stadiumnya. Tergantung dari stadium. Kalau stadium awal itu nggak usah operasi. Tapi kalau stadium akhir sudah timbul polip, sudah timbul kumpulan nanah di dalam banyak, itu harus dioperasi. Sinus itu tidak ada alergi, yang ada sinus itu infeksi. Kalau alergi itu hidung. Kalau sinus itu adalah infeksi. Mengenai kanker di sinus itu jarang-jarang. Jarang. Telinga itu memang seperti hidung, ada kotorannya. Kalau hidung namanya upil. Kalau telinga namanya curek atau serumen. Serumen itu macam-macam. Ada yang keras, ada yang empuk, ada yang penuh, ada yang cuma sedikit. Nah kalau yang penuh dan keras itu harus ditetesi dulu dengan obat tetes untuk menghancurkan serumen. Nah ini kalau sudah agak empuk, nah itu baru dibersihkan. Nah membersihkannya itu tergantung dari orangnya. Kalau mau ke dokter itu cepat diambil, tapi kalau tidak itu hanya disepul saja dengan air nanti keluar sendiri. Tapi itu lama itu kalau disepul, nantinya belum tentu kalau sekali jadi. Disepul maksudnya ditetes? Hanya jadi itu injeksi yang baru disemprotkan. Oh ya, semprotkan. Jadi ditetesi dulu, empuknya dulu dengan penghancur serumen. Dan itu membersihkan telinga itu sebetulnya tidak baik. Karena apa? Karena seringkali cotton bud saking nikmatnya itu terus-terusan sebenarnya membersihkan. Padahal membersihkan itu biasanya sebulan sekali cukup. Itu pun ada yang banyak tidak usah dibersihkan sudah keluar sendiri, ada banyak. Jadi ada konsultasi pada dokter, dan kalau membeli obat tetes telinga itu sebetulnya pakai resep. Karena tetes telinga itu macam-macam, ada untuk infeksi, ada untuk jamur, ada untuk curek, macam-macam. Itu tadi wawancara kita bersama Profesor Dr. Suwito SPTHT konsultan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya guys untuk mendukung channel kita ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.